Ya, shalom, selamat malam. Kembali bersama saya dengan Pastor Johannes Sasudungan Tamba. Sebelum tidur, saya akan coba menyampaikan renungan malam hari. Yang hari ini kita akan bahas dari Hosea pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Dan umatku menolak pengajaranku, maka aku juga menolak dia. Jadi kebinasaan umat manusia sebenarnya karena tidak mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan baik. Kalau dalam bahasa King James-nya, my people destroy because of knowledge. Umatku rusak karena tidak mengenal Allah, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Allah kita. Maka kalau kita lihat di pasal 6-nya dikatakan, marilah sungguh-sungguh berusaha mengenal Allah. Jadi sangat penting sekali teman-teman sekalian, kita sebagai pengikut Kristus, jangan hanya sekedar pengikut atau penggemar, tapi orang yang kita ikuti, yang kita gemari tidak kita kenal dengan baik, atau dikatakan kita kenal hanya berupa informasi saja. Contohnya kita mengenal Presiden Joko Widodo, tapi mengenal hanya melalui multimedia, siaran televisi, surat kabar, bahkan juga multimedia dalam Facebook dan lain-lainnya. Tapi kita tidak mengenal secara spesifik, pribadi lepas pribadi, karena kita tidak pernah bertemu secara pribadi, bercerita apa kegemarannya, bagaimana sebenarnya wataknya, sifatnya, karakternya, apa makanan favoritnya, kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah berjumpa pribadi langsung dengan Pak Jokowi. Begitu juga sebenarnya kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan senantiasa selalu, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, supaya hidup kita tidak rusak dan hancur dan binasa. Karena kalau kita mengenal Dia dengan benar baik, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan, maka kita bisa melangkah dengan benar dan pasti apa langkah-langkah yang kita harus lakukan supaya tidak menyakiti hati Tuhan. Contohnya, satu saat saya pulang kampung. Kalau di kampung itu dulu belum masuk listrik, jadi di sana kita kalau memasak pakai kayu bakar. Pada suatu saat, waktu itu masih saya sekolah tahun 80-an lebih atau 90, orang tua saya atau papa saya ajak saya cari kayu ke hutan. Nah, papa bilang, "Jangan jauh-jauh ya dari saya." Saya pikir, orang cari kayu ini. Lalu saya masuk ke dalam hutan itu, ternyata saya tanpa sadari saya sudah kesasar, saya sudah tersesat. Akhirnya bapak saya teriak-teriak panggil nama-nama saya, dan saya dengar sayup-sayup suara itu. Akhirnya ada beberapa jam saya akhirnya bisa ketemu dengan papa saya. Menjadi pertanyaan, kenapa saya bisa tersesat? Karena saya tidak mengenal jalan itu. Demikian juga kalau kita tidak mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, maka hidup kita akan tersesat. Sebagaimana di jalan hutan pencarian kayu itu saya tersesat karena saya tidak mengenal jalan itu. Papa saya bersama yang lain karena sudah sering di situ, mereka tidak tersesat karena sudah mengenal wilayah itu. Jadi mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mengenal Tuhan dari kulitnya saja, dari pemberitanya saja, tapi dengan perjumpaan pribadi. Seperti yang dikatakan Ayub, dulu aku mengenal Tuhan hanya melalui kata orang saja, tapi hari ini aku mengenal Dia secara pribadi. Alami Tuhan dalam hidupmu, kenal Dia lebih dalam lagi, supaya hidupmu, hidup saya tidak tersesat dan binasa. Inilah renungan malam hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.